Assalamualaikum, selamat siang Bu Tiara. Waalaikumsalam Bu Haisi, selamat siang juga. Ya, Bu Tiara, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan vikon sebentar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ini Ibu Tiara bahas? Begini Bu, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya Bu. Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada satu murid yang setiap berangkat sekolah itu kalau dia ditinggalin sama ibunya pulang, nah anak itu nangis terus Bu. Jadi anak itu maunya itu selalu ditunggu oleh ibunya. Jadi saya itu kepinginnya anak itu mandiri, kemudian tidak bergantung dengan ibunya terus Bu. Sebab pada usia kelas saya nih Bu ya, sudah kelas 2 ini, sudah pada tahap perkembangan anak ini mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal seperti ini Bu, mandiri ke sekolah itu tanpa 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 ditunggui oleh ibunya, hanya diantarkan saja. Jadi ibunya itu nggak perlu nungguin di kelas gitu loh Bu Haisi. Oh, jadi masalahnya ada anak yang terus tergantung kepada ibunya. Waktu Hmm. diantarkan ke sekolah, terus ditinggal, itu anak itu menangis ya Bu Tiara ya? Iya Dan benar 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 betul Bu. ya, dan Bu Tiara ingin supaya bagaimana cara anak itu nanti bisa mandiri dan ketika ditinggal ibunya di sekolahan sendiri, itu anak itu tidak menangis ya Bu Tiara ya. Iya betul sekali Bu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang singkat aja ya Bu. Jadi apa sih yang ingin Bu Tiara capai atau apa sih yang akan kita hasilkan dari percakapan kita hari ini yang ingin Bu Tiara hasilkan nanti? Jadi gini Bu, saya ini ingin mendapatkan pemecahan masalah permasalahan saya ini Bu, tentang anak yang saya ceritakan tadi yang suka menangis di dalam kelas. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri dan dia juga mau gitu Bu ditinggalin sama orang ibunya di kelas seperti kawan-kawan yang lain. Seperti itu Bu Haisi. Jadi Bu Tiara ini maksudnya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara supaya anak itu tidak nangis atau dia bisa lebih mandiri gitu ya Bu Tiara ya. Iya, betul sekali Bu Haisi. Nah Bu Tiara, saya ingin sedikit sedikit. Jadi menurut Bu Tiara ini anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya Bu ya, saya kan ngajarnya di kelas 2. Menurut saya anak kelas 2 itu sudah harus mandiri. Jadi nggak bergantung lagi dalam orang lain, dalam hal sekecil apapun Bu. Karena dia sudah termasuk di usia mandiri gitu Bu. Jadi nggak Ya boleh baik. bergantung lagi dengan orang tuanya, seperti itu Bu Haisi. Oke, ya baik. Jadi menurut Bu Tiara, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung kepada orang lain ya. Jadi sudah bisa melakukan sendiri meskipun hal itu sekecil apapun. Gitu ya Bu Tiara ya. Ya benar sekali Bu Haisi. Nah, menurut Bu Tiara, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu bagaimana Bu? Iya gini Bu, jadi contoh kecilnya aja gini ya, Mhm, anak itu udah berani duduk di kelas tanpa didampingi mhm, oleh orang tuanya lagi Bu. Minimal anak itu nggak nangis gitu Bu, ketika orang tuanya selesai nganter tuh, dia masuk kelas, jadi pas mhm, ketika ibunya mhm. tinggal pulang, anak itu nggak nangis, seperti itu Bu, minimal. Oh, jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis ya ketika ditinggal orang tuanya. Oh ya, apa ya Bu ya yang membuat anak tersebut itu menangis? Kalau saya rasa Bu ya, sepertinya Mhm, anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya Bu Haisi. Jadi mhm. anak ini masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Saya rasa anak ini juga masih takut apa ya Bu ya sama saya sebagai gurunya gitu Bu. Oh, berarti anak tersebut itu menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya, begitu ya Bu ya? Iya betul betul sekali Bu Haisi. Oh iya, apa yang bisa Bu Tiara lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya? Supaya anak tersebut nyaman dengan lingkungannya dan bisa cepat akrab dengan temannya juga, bisa akrab dengan Bu Tiara juga gitu.
Gimana ya, Bu, ya, Mhm. mungkin saya akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan tentunya, Bu. Bagus sekali Bu Tiara. Jadi Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman yang nyaman seperti itu ya. Lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa Bu menurut Bu Tiara? Mungkin, gimana kalau menurut Ibu nih ya, jadi saya ini, nyeting kelas Mhm, saya ini semenarik mhm, mungkin, saya memberikan kelas saya itu hiasan-hiasan yang menarik, terus itu mhm. permainan-permainan yang, edukatif dan beragam, kemudian saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, lalu hasil belajar siswa itu saya pajang di kelas, yang bertujuan agar mereka bisa bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas. Seperti itu Bu Haisi. Wah, itu menarik sekali sih Bu Tiara. Jadi nanti Bu Tiara akan menghias kelas sesuai dengan minat Mhm. anak tersebut, kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan, juga menyediakan permainan edukatif, terus kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, begitu ya Bu ya? Iya, kalau seperti itu Bu Haisi, bagaimana Bu? Apa yang bisa Ibu Tiara lakukan untuk membuat lingkungan belajar yang menyenangkan tadi, supaya, anak anak ini bisa akrab dengan temannya dan juga kita akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan. Hmm, sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Kemudian Mhm. saya juga akan apa ya, mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif. Seperti itu, Bu Haisi. Ya, baik Bu. Jadi nanti Bu Tiara akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah ya. Langkah-langkah apa sih yang bisa Ibu Tiara lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional? Apa saja yang bisa Bu Tiara lakukan? Hmm, gimana ya, Bu ya? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, sepertinya saya akan membuat papan emoji, Mhm. kemudian saya akan melakukan restitusi, lalu saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran di kelas saya, lalu saya juga akan melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran di kelas saya nanti, Bu. Ya, baik Bu. Itu sangat menantang sekali ya. Jadi nanti Bu Tiara akan membuat papan emoji, kemudian melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Haisi. Bu Tiara kalau boleh saya rangkum ya, jadi langkah-langkah yang akan dilakukan nanti itu berarti yang pertama itu Bu Tiara akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga, memajang hasil karya dari siswa. Dan yang kedua, Bu Tiara akan mengimplementasikan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Begitu ya, Bu, ya? Iya, benar sekali Bu Haisi. Nah, di antara beberapa hal tersebut, menurut Bu Tiara, yang akan dilakukan terlebih dahulu itu atau bisa langsung segera diaplikasikan begitu, Bu? Maksudnya, nanti akan Ibu langsung lakukan gitu ya? Oh, yang pertama gini Bu Eci, yang pertama saya itu Mhm, akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias mhm. kelas, kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, lalu hasil dari karya siswa itu akan saya pajang di papan pajangan supaya anak saya memiliki rasa bangga dan merasa memiliki kelasnya. Seperti itu Bu Haisi. Sangat setuju sekali, Bu. Jadi nanti langkah pertama yang segera dilakukan adalah akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas. Kemudian menyediakan Hmm. permainan edukatif yang beraneka ragam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya siswa di papan pajangan. Begitu ya, Bu Tiara ya, yang akan dilakukan pertama nanti sama Ibu Tiara ya?
Iya, benar sekali Bu Haisi. Sekarang saya ingin Ibu Tiara ceritakan, menghias kelas itu seperti apa nih Bu Tiara? Jadi seperti ini Bu Haisi ya, saya itu akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya juga akan yang meliputi minat dan juga profil belajar setiap siswa. Jadi gini, Jadi saya akan menghias kelas, kelas mhm. saya itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian juga akan meliputi minat dan juga profil belajar setiap siswa, Bu Haisi. Jadi, Bu Tiara tuh setelah mengamati kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat, profil, dan belajar siswa, Bu Tiara akan menghias sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, begitu ya, Bu, ya? Iya, benar sekali Bu Haisi. Nah, kira-kira Bu Tiara, dalam menghias kelas ini, apakah yang bisa membantu Bu Tiara dalam menghias tersebut? Apa dibantu orang lain ataukah dilakukan sendiri, Bu? Kalau menurut saya, sepertinya saya akan berkoordinasi dengan wali murid, Bu Haisi. Kemudian Mhm. orang tua dari murid saya ini juga akan mengajak semua anak-anak. Kemudian anak-anak juga akan saya libatkan dalam menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga dan ikut dan merasa ikut memiliki kelasnya seperti itu, Bu Haisi. Baik, jadi, untuk menghias kelas Bu Tiara akan melibatkan orang tua ya, anak-anak juga ikut serta dalam menghias kelas. Pada titik ini atau dari percakapan kita nih Bu Tiara, yang sudah sampai sini apa yang Bu Tiara dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi untuk membuat anak-anak tidak menangis lagi saat ditinggal ibunya, saya akan Mhm. mencoba menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran sosial dan emosional, dan saya juga bisa segera untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa dan orang tua siswa, begitu Bu Haisi. Kapan Bu Tiara rencananya akan dilaksanakan nih kira-kira? Insya Allah mulai besok Bu, saya sudah bisa melaksanakannya dengan pertama-tama mulai berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua, dan tentunya juga saya akan mengumpulkan bahan yang saya akan gunakan sebagai hiasan di kelas saya Bu. Baik Bu, jadi saya sangat antusias sekali nih Bu, menunggu bagaimana nih nanti hasilnya. Jadi langsung bisa diterapkan besok ya Bu Tiara ya? Iya insya Allah Bu Haisi. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih seminggu yang akan datang ya Bu Tiara, karena dalam menghias kelas itu kan butuh waktu nih yang agak lama. Jadi setelah Bu Tiara selesai menghias kelas, kita video call lagi nih. Dan saya doakan semoga dengan kelas yang dihias, dengan kebutuhan belajar anak tersebut juga sudah tidak menangis lagi Bu Tiara. Kemudian dia sudah bisa mandiri dan bisa ditinggal orang tuanya ya. Baik Bu Haisi, terima kasih Bu Haisi. Sama-sama Bu Tiara. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haisi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Tiara. Saya alhamdulillah baik-baik Bu. Bu Tiara bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Saya mohon maaf nih Bu mengganggu siang-siang ya. Iya nggak apa-apa Bu, saya juga sedang senggang kok. Jadi kita akan membahas apa ya Bu hari ini? Begini Bu Tiara, salah satu murid saya itu ada yang tidak bisa fokus ketika saya berikan tugas. Nah, jadi dia tuh kayak jadi troublemaker gitu loh Bu di kelas. Sebelumnya tuh tugasnya tuh selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya lain untuk bercerita gitu. Nah, hal ini membuat anak-anak yang lain itu terganggu gitu Bu Tiara, sehingga anak-anak yang lain itu juga nggak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, begitu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi ada salah satu siswa Ibu Haisih yang nggak fokus dalam mengerjakan tugas dan hal ini berimbas kepada siswa yang lain. Seperti itu Bu. Iya begitu Bu.
Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar. Ya, di akhir percakapan kita nanti apa sih yang akan Ibu Haisi harapkan? Oke. Eh, eh, saya ingin nanti solusi begitu agar anak begini Bu. Jadi saya ingin nanti ada solusi agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain gitu Bu Tiara. Oke, jadi Bu Haisi ini ingin siswanya fokus saat diberikan tugas, sehingga siswa yang lain tidak terganggu, begitu ya Bu? Iya, benar begitu Bu. Oke, sekarang coba Bu Haisi ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa dari Bu Haisi tersebut. Baik, jadi begini Bu Tiara, siswa saya itu sebenarnya itu anaknya itu tergolong di atas rata-rata lah ya. Maksudnya dia itu bisa mendengarkan penjelasan saya. Juga dia memahami kalau saya sedang menjelaskan itu Bu. Misalnya saya minta maju ke depan gitu, dia bisa mengerjakan tugas tersebut. Jadi namun ketika saya berikan tugas mandiri, dia itu tidak bisa fokus Bu Tiara. Jadi temannya itu diajak cerita gitu. Contohnya Bu kemarin ya, Hmm. saya mancing dapat ikan besar loh. Dia sering menceritakan pengalaman yang dialami kemarin ketika sepulang sekolah atau tadi pagi gitu loh, dia cerita begitu, Bu. Nah, teman-temannya yang diajak bercerita itu akhirnya otomatis ikut hanyut gitu kan. Jadi satu kelas itu ikut semua. Saya mesti memperingatkan, "Ayo, sudah selesai apa belum tugasnya?" Begitu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Haisi, siswa tersebut sebenarnya mampu ya Bu ya dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya itu pada teman-temannya. Begitu ya Bu Haisi ya? Iya, betul, Bu. Betul. Oke, sekarang menurut Bu Haisi, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih yang bisa Bu Haisi lakukan? Saya itu perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu kali ya, Bu? Nah, bagus sekali loh itu Bu Haisi. Jadi begini, Bu Haisi itu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu, benar. Oke, sekarang gini, menurut Bu Haisi, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bu Haisi terapkan dalam pembelajaran di kelas Ibu? Saya itu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional terutama kesadaran diri dan manajemen Hmm. diri dalam pembelajaran, Bu. Nah, bagus sekali itu Bu Haisi. Jadi gini Bu Haisi ya, Ibu Haisi ini ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya, Bu, iya. Sekarang menurut Bu Haisi, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu, saya akan membuat roda emosi. Jadi, saya berencana membuat roda emosi yang akan saya pajang di depan kelas. Jadi, nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi itu, Bu Tiara, sesuai dengan apa yang dia rasakan, begitu Bu Tiara. Wah, bagus sekali tuh Bu Haisi. Jadi, Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran untuk menemukan kesadaran diri bagi siswa. Begitu ya Bu Haisi? Iya, Ibu. Oke, sekarang menurut Bu Haisi, apa yang bisa Bu Haisi lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melakukan teknik stop. Jadi, anak yang mempunyai jejak untuk menstabilkan perasaan mereka, anak itu nanti mampu mempunyai jejak untuk menstabilkan perasaan mereka begitu. Selanjutnya, saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalaman dan apa yang dirasakannya di hari tersebut. Sehingga anak itu
mendapatkan tempat untuk menceritakan keluh kesahnya gitu, menceritakan unek-uneknya Bu Tiara, Mm-mm. sehingga setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya dan menceritakan seluruh pengalamannya, dia tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi ketika saya berikan tugas begitu. Saya akan memberikan ruang untuk anak-anak bercerita gitu Bu Tiara. Oke, jadi Bu Haisi akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya Bu Haisi? Iya Bu, iya. Oke, nah tadi kan Bu Haisi berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Jadi gini, menurut Bu Haisi, bagaimana Bu Haisi akan menerapkannya, Bu? Gini Bu Tiara, menurut saya di kelas itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas ya, cuma belum sepenuhnya mengena gitu. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-teman bercerita itu di tengah tugas itu tidak dapat mempengaruhi penyelesaiannya tugas tersebut. Dan saya berencana akan melakukan segitiga restitusi sepertinya Mm-mm. begitu. Oke, jadi gini, jadi menurut Bu Haisi akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Bu Haisi buat bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi, seperti itu. Benar Bu, begitu. Oke, jadi gini, nah sekarang ini Bu Haisi, jadi kalau saya boleh merangkum ya, yang akan Ibu Haisi lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus tadi dalam mengerjakan tugas tersebut ada dua ya. Yang pertama, Ibu Haisi akan mengintegrasikan KSE dalam mempelajarinya, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua tadi, Bu Haisi akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu, Bu Haisi. Iya Bu, seperti itu. Benar. Sekarang gini, menurut Bu Haisi, di antara kedua hal tersebut, mana nih kira-kira yang dapat segera Bu Haisi laksanakan? Menurut saya karena itu notabene tidak memerlukan banyak waktu ya Bu, jadi saya bisa melaksanakan sekaligus begitu Bu. Oke, berarti Bu Haisi dapat melakukan hal tersebut sekaligus gitu ya Bu ya. Sekarang menurut Bu Haisi, siapa sih yang dapat membantu Bu Haisi dalam melakukan langkah-langkah tersebut? Karena berhubungan dengan murid saya di kelas ya Bu, saya bisa membantu ya anak-anak Bu. Jadi seluruh anggota yang ada di kelas saya itu termasuk saya dan anak-anak begitu akan membuat roda emosi. Juga untuk bercerita kemudian merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi, seluruh anggota kelas terlibat. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang tadi sudah direvisi. Menurut saya seperti itu, Bu. Baik, jadi menurut Bu Haisi, yang dapat membantu Bu Haisi dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut adalah seluruh anggota kelas ya Bu ya. Nah, pada titik ini, apa sih yang bisa Bu Haisi dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus itu saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga restitusi. Oke, baik, Bu. Jadi kapan nih, Bu, akan mulai Ibu Haisi terapkan di kelas? Besok Bu, besok saya sudah dapat memulai untuk membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelas. Saya juga bisa memberikan kesempatan untuk bercerita kepada anak-anak di awal pembelajaran. Sudah bisa langsung saya laksanakan dan juga saya bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut, Bu.
begitu. Baik, Bu Haisi, bagus sekali Bu Haisi. Jadi sudah ada titik temu ya Bu ya. Kita akan berjumpa lagi setelah Bu Haisi menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi. Iya Bu, terima kasih ya Bu Tiara. Iya, sama-sama Bu Haisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya tentang kegiatan coaching hari ini yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah saya bisa menangkap apa tujuan dari yang ingin dicapai oleh coach saya. Saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi dan juga saya sudah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan dan juga menanyakan kapan akan dilaksanakan. Jadi tanggung jawab dan yang masih perlu perbaiki atau ditingkatkan dari kegiatan itu adalah penyelesaian masalah yang belum bisa sepenuhnya akan berhasil. Yang akan saya lakukan supaya untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya akan mendengarkan atau memperhatikan sepenuhnya bagaimana coach saya bercerita. Terus bagaimana bahasa tubuhnya, kemudian apa permasalahan yang dihadapi, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kegiatan coaching ke depannya adalah akan saya lakukan itu fokus lagi dan juga lebih bisa mengarahkan lagi bagaimana solusi yang lebih tepat untuk permasalahan coach saya. Cukup Bu Haisi? Cukup ya kayaknya ya. Cukup. Baik, pada refleksi coaching 1 tadi, saya Tiara berperan sebagai coaching. Oke, yang saya rasakan tadi ketika di coaching oleh Ibu Haisi ialah saya merasakan hal yang menurut saya senang sekali Bu Haisi karena saya sudah tahu apa yang sudah permasalahan yang saya simpan selama ini, yang sudah saya alami, itu bisa terselesaikan dengan baik lewat coaching ini, ya Bu ya. Seperti itu Bu Haisi, yang tadinya saya masih menerka-nerka, solusinya bagaimana sih? Kemudian setelah saya melakukan coaching ini, saya menemukan titik temu, begitu Bu Haisi. Terima kasih sekali karena sudah menjadi coach yang sangat baik, Bu. Sama-sama Bu Tiara, saya juga terima kasih ya. Oke, selanjutnya refleksi coaching kedua. Ya, berarti saya Tiara sebagai coach. Ya. Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi, semuanya sudah berjalan karena saya menyampaikannya dalam bentuk tirta ya Bu ya, yaitu tujuan sudah jelas, kemudian identifikasi masalah sudah jelas, dan rencana aksi sudah tersusun dengan baik, juga kemudian tanggung jawab juga sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk yang perlu diperbaiki adalah saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Pada coach saya juga akan menghilangkan kata mungkin seperti itu, Bu. Kemudian kemudian saya juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyimak apa yang disampaikan oleh coach dan menangkap sebaik mungkin. Terus saya juga akan memperbaiki atau meningkatkan dalam hal berbahasa tentunya Bu Haisi. Saya juga akan saya tingkatkan bahasa yang lebih baik lagi, seperti apa itu. Kemudian untuk Bu Haisi, silakan untuk memberikan umpan balik. Baik, terima kasih Bu Tiara. Setelah tadi ya setelah di-coach oleh Bu Tiara tadi, saya bercerita dengan lebih lebih bebas gitu Bu Tiara. Begitu saya itu sebenarnya orangnya itu kalau bercerita dengan orang lain itu suka kayak sungkan gitu. Begitu saja ya. Kemudian saya jadi bisa menemukan solusi. Saya dari kemarin tuh mikir-mikir loh Bu Tiara, apa ya kira-kira yang saya akan lakukan begitu. Nah, setelah berdiskusi dengan Bu Tiara tadi, sepertinya yang saya lakukan tuh udah ada gitu. Setelah saya tuh sudah dapat pencerahannya. Nah, saya tuh sangat berterima kasih kepada Bu Tiara sudah membantu saya dan dalam memecahkan masalah saya yang sedang saya hadapi begitu Bu Tiara. Iya, sama-sama Bu Haisi. Oke. Baik.
Cukup ya Mbak ya kita.